secara sporadis coba tim memainkan permainan ini. Kita melihat bagaimana ini tengah dari Aris Rahman dan juga Stefano Amarudi bisa melakukan permainan one touch to touch ya. Serangan dari dilakukan tadi dapat diputus oleh Rifan Amarudi. Kembali bola yang jarak pertahanan Surya FC cepat kali ini menggerakkan sebuah trupas yang sangat cemerlang tadi. Beruntung Teja Pakualam keluar ke dapat gol tercipta. Membuka bagi Mitra Kukar lagi. Start Idaman di mana gol pembuka dari Alfani, gol ketiganya di Indonesia Super League U21. Ya, dan bagaimana pas back serangan mereka sangat cepat dari Mitra Kukar akhirnya membuahkan gol pertama bagi Mitra Kukar. Dan kita lihat murni sama sekali tidak ada offside di sana. Kita lihat bagaimana Teja Paku tadi mengklaim bahwa pemain dari Mitra offside, dan kita lihat bagaimana di sini sangat cepat, pas sangat baik betul. Satu yang positif dari Teja, namun kita lihat bola pemandu dan kembali bermain Mitra, dan ini ya tendangan langsung masuk tadi, tidak ada penjaga sama sekali, dan satu gol keunggulan pertama bagi Mitra Kukar bisa mengungguli Surya FC. Di luar perkiraan kita melihat Mitra Kukar dengan agresivitas permainan yang sangat baik. Pas yang begitu terukur tadi dari Yodi kalau saya tidak salah. Ya. Eksploitasi, konsentrasi yang tidak baik dari pertahanan Sriwijaya. Kali ini semua salah. Luar biasa partai final menunjukkan basket. Yola Alam Mata menyamakan kedudukan bagi Sriwijaya FC. Sangat cepat dari Lania. Pantai yang sangat ditembakkan Habibah sedang bola. Dua gol tercipta dalam 2 menit. Sedang Huta Barat. Iya, satu gol yang juga sangat luar biasa. Serangan cepat dari sektor kanan di saat bola juga bola tendangan baru dimulai dari titik tengah tadi setelah gol tercipta bagi Mitra Kukar. Begitu cepat. Kita lihat peluang basket yang jauh, heading ini dia baik sekali peluang basket yang jauh, dan heading ke tengah di mana Alam Mata begitu bebas menerima umpan ini dan tendangan ke kiri yang cepat masuk lagi tidak satu Kesaktia mampu menyamakan kedudukan dari kaki seorang Alam Mata. Umpan dari sayap tadi dan sebuah setup dengan kepala yang diberikan oleh Taufik Setiawan yang begitu baik melihat pergerakan dari Alam Mata yang tidak terkawal. Betul, posisi kotak penalti sentral tadi memberikan sepakan yang sangat tajam, merobek jalan dari Hendra Susilo dan dunia pertahanan, menjadi tanda tanya bagi dua kesebelasan di awal-awal pertandingan ini. Ya, itu dia tadi kita juga sudah bahas tadi di mana dia mengatakan bahwa memang daerah pertahanan yakni gawang Samsudin di Mitra Kukar memang sangat baik, dan ini terbukti. Dia mengatakan bahwa memang dimanapun juga yang partai final, di mana memang mental dan juga kesiapan dari setiap pemain setiap menitnya memang diharapkan bisa fokus, betul terbukti bisa cepat terus mereka menang dari sektor pertahanan, di mana memang Alam Mata yang punya pengalaman cukup baik ya, pemain nasional SAD ini juga bisa memberikan bukti bahwa dia menjadi striker yang juga sangat berbahaya, pemain yang pernah juga memakai seragam Persija ini yang akhirnya dilepas dan memilih pemain untuk Under 21 SFC, memberikan bukti bahwa pemain ini memang pemain yang haus gol. Ya, sepak pojok tadi dari Haidir Alfioles masih dapat dihadang. Lalat gawang dari Teja Pakualam. Kalau kita melihat dua kesebelasan menampilkan pertandingan sepak bola menyerang dan begitu terbuka, mengakibatkan terjadinya sebuah partai yang sangat patut dan layak ditonton oleh mitra sepak bola di rumah. Ya, mungkin dari segi permainan yang cukup menarik tadi kita lihat dengan permainan yang sangat cepat, kencang, ngotot, namun juga menurut saya ya dari segi strategi seharusnya di usia saat mereka masih usia yang begitu muda ini mereka juga bisa mengatur atau pace tempo permainan, di mana oleh Perkuas seorang playmaker yang bisa memainkan memerankan bola tidak perlu harus dalam tempo yang terus terlalu tinggi, karena apa ya, bisa kita lengah dalam masalah pertahanan dan tempo yang mulai sangat tinggi itu kendala gol sering tercipta. Dan itu memang diperlukan seorang yang bisa menjadi pemain kunci, memegang peranan memainkan alur bola. Ya, itu terjadi ketika gol balasan Sriwijaya FC tercipta ya, ketika melakukan baru saja mencetak gol menjadi hal yang sangat penting untuk dan juga konsentrasi dari tengah ketika mereka masih asik berproses dan terusan. Dan mungkin lah jam terbang ya, pengalaman dari para pemain muda ini memang masih harus terus diuji. Untuk gerakan dari Alam Mata dan juga Rifan Hendaku Barui mencoba memberikan pressure terhadap penjaga gawang Hendra Susilo yang melawan gawang Mitra Kukar U21. Sepak pojok tadi oleh Ahmad Faris cukup baik. Semua kanan tadi tipis saja berada di sisi gawang dari Mitra Kukar, dilepaskan lagi Alam Mata dalam kotak penalti begitu terbebas. Kita lihat bagaimana begitu cepatnya Alam Mata menyambut crossing tadi dalam heading, namun sayang sekali masih menyambung dari gawang Mitra Kukar. Kita lihat datang dari belakang Alam Mata cukup baik ya, maksud untuk melakukan heading yang jauh. Novel Fandi yang tadi melepaskan Alam Mata
di belakang area dari Sriwijaya FC. Ahmad Faris coba kolaborasi dari Rifan. Kali ini serangan dari kaki Hafid Ibrahim. Mereka kembali kepada Ahmad Faris. Sebelas dari Irwansyah menghadang laju dari pergerakan Faris. Iwan tadi tidak terlalu sabar ya untuk bisa menahan pergerakan dari pemain SFC ini. Kita lihat tidak begitu cerdik dan ya tepat sekali pelanggaran diberikan kepada SFC karena memang kaki langsung mengarah ke bagian paha dari Ahmad Faris. Cukup agresif ya Faris ya, dia belok kiri ya, dia sangat agresif melakukan dribbling, melewati dengan skill ini dan juga crossing yang sangat berbahaya. Kembali sebuah peluang yang bisa berbahaya bagi pertahanan dilakukan. Kembali pergerakan terbebas. Faris kembali dengan sebuah tembakan tadi melepaskan mengenai salah seorang pemain dilakukan. Dan sedikit ada pressure dalam kembali ke bisa terlebih dahulu ya. Sepertinya agresivitas yang diambil untuk semua meningkat dari SFC. Biasa mereka bisa membalas dengan gol dari Almata tadi. Pojok kali ini sebuah heading tadi menuju pulau jauh sedapat mudah digapai. Luar bagi Fafa Mario Jagalo. Ya, Pelatihan juga cukup serius tapi saya sudah mungkin bagaimana dia bisa memberikan satu bukti bahwa SFC juga dalam pemilihan juga cukup baik ya dengan prestasinya. Juga betapa seriusnya juga manajemen dari Sriwijaya FC memperhatikan betul tim binaan under 21 mereka mendapatkan penanganan dari salah satu yang terbaik mungkin sebagai dan juga pernah menjadi head coach dari Persikabo Pasuruan. Ya. Kali ini kembali sebuah serangan dari kaki Ihsan Kurniawan. Melebar pada pergerakan dari Rifan Nahumaruri, winger yang sangat licik dan sangat piawai memainkan bola. Covering defense yang sangat baik dari para pemain yang terbuka tadi menutup ruang bagi pergerakan Rifan Nahumaruri. Cukup baik ya dengan agresivitas dari kedua sayap pada juga back SFC ya. Mereka saling bergantian memberikan tekanan bagi kedua back kiri dan kanan kita lakukan. Balik duluan tadi. Sebuah heading dari Mario Fafayago. Masih dapat diblok dari upaya dari Nofri Setiawan. Dan Nofri Setiawan tadi memang memberikan satu tendangan yang sangat keras, namun masih membentur penjagaan atau juga back dari mereka. Harus berhati-hati terhadap Almata. Kali ini Haidir Alfiones yang mendapatkan tugas berat dan pula berhenti di kotak penalti. Sepak pojok akan dilakukan. Menuju yang dekat dapat dihadang. Belum berakhir kali ini sebuah serangan dari Sriwijaya FC. Bahkan pelanggaran tadi. Ya. Satu foul yang harus dilakukan ya, karena kita memang tadi counter yang harusnya lebih cepat bisa dilakukan apabila tidak terjadinya pelanggaran ini. Ini dia, kita lihat sudah lewat. Ini dia satu pelanggaran memang harus dilakukan. Dan sendiri saya melihat memang kontribusi dari ketiga pemain mantan SAD bagi SFC agak sedikit berpengaruh ya. Bagaimana Mario Biasayal dan juga memberikan ancaman yang headingnya ke gawang dari Kakukar dan juga Rasio, begitu juga dengan gol yang dilakukan oleh Ranmarta dan juga Eri Setiawan yang begitu baik melakukan atau juga membongkar dalam pertahanan ke Irian Bali Setiawan. Kita lihat Eri Setiawan dan memang jelas terlihat tiga kontribusi pemain ini yang sangat berbahaya bagi tim SFC. Dilakukan pertemuan dari tekanan kali ini. Tekanan tadi Roy Faldan mendapatkan hadangan dari Ihsan Kurniawan, pelandang energi yang dimiliki oleh Sriwijaya FC dan sejauh ini menjadi tokoh sentral untuk memutus setiap serangan coba dibangun dari kaki Ali Surahman, Yudi Rahadian maupun Haidir Alfiones. Ya. Bagi adalah tadi Ananda dari Malman selalu umpan kali ini. Perlu benda bersama dengan Arfani mencetak gol bagi Mitra Kukar. Pergerakan cukup menjanjikan bagi Mitra Kukar kali ini. Haidir tadi mendapatkan peluang namun linesman sudah mengangkat bendera tanda offside bagi
Haidil Alfianes ataupun pergerakan dari Ananda. Kita ada Adi. Fiansa. Oh, Adi. Onside Adi. Kita tidak melihat adanya offside di sana. Ini apalagi ini. Kita di sini bagaimana crossing tadi sama sekali tidak ada offside di sana. Saya pikir ada satu kesalahan dari jaga garis ya, pengangkat bendera tadi. Apabila kita berhitung secara matematika, kita tahu juga SFC mengalahkan tim kuat Persipura yang diunggulkan bisa menjadi juara, sementara juga kita bukan melawan Persija dengan begitu susah payah ya, dan mengambil penalti. Kita bisa mengatakan bahwa mungkin kemenangan bisa diraih oleh SFC, namun ini sepak bola tidak begitu gampang juga SFC bisa mengalahkan Persipura. Dan kita lihat mereka juga sebenarnya agresif, namun mereka agak sedikit susah untuk bisa membuat satu serangan dengan skema permainan yang diinginkan, karena penjagaan dari pertahanan dari SFC setelah gol tercipta sangat baik. Kita bagaimana mereka melakukan man-to-man marking Yardi agak sedikit sulit untuk bisa menembus ya, satu konsentrasi defense yang sudah mulai membaik bagi tim SFC yang membuat Mitra Kukar agak sedikit sulit sekarang untuk bisa mengembangkan permainan. Itu jelas terlihat memang kunci sukses dari Sriwijaya FC ada pada disiplin mereka bermain, melakukan man-to-man marking yang sangat baik dengan pressing yang begitu rapi sejak gol pembuka tadi yang cukup. Saat satu masalah kecil konsentrasi dan kelengan terjadi di sana, mereka begitu agresif melakukan tekanan demi tekanan, pasti akan ada celah sedikit pun bagi Mitra Kukar untuk bisa menembus dalam pertahanan dari SFC sendiri. Dan ini kita saat ini kita lihat bagaimana mereka mendapatkan peluang dengan sepak pojok. Apakah mereka bisa memanfaatkan sepak pojok ini? Bisa mereka memang minim sekali ya. Ya, dan defender di sana yang eksekusi yang jauh dampaknya harus meninggalkan apa permainan tadi sangat disayangkan. Jika mendapatkan minimum gol dari mulai seharusnya mereka bisa memanfaatkan peluang servis tadi dari sepak pojok. Wajah cukup kurang dari bench Mitra Kukar. Tentunya diperlukan perubahan strategi dari Rahmat Hidayat untuk mencoba membantu dan bersuara bagi para pemain di lapangan. Sejauh ini cukup kesulitan keluar dari tekanan para pemain Sriwijaya FC untuk satu. Isa itu baik lawan Isa. Dan kita bicara deflected tadi mengenai Iwan Lebangnya, namun sebuah save yang gemilang dilepaskan oleh Hendra Susilo untuk menyelamatkan gawang Mitra Kukar. Ya, ini salah satu bukti percaya diri juga dia sudah mulai muncul dari para pemain SFC, melakukan serangan dari sebelah kiri, melakukan juga melakukan captain tendangan masuk yang mencari celah, tidak memulai shooting, walaupun masih mempunyai pemain bertahan dan juga diblok oleh kiper. Namun sudah ada satu keunggulan dengan kepercayaan diri yang sudah mulai muncul. Dari Rifan tadi dihadang oleh Ali Surahman. Ada keras dan menjatuhkan Ahmad Faris. Masuk oleh tidak lagi dan memberikan pelanggaran tadi. Roy Fadlan nampaknya menjatuhkan winger Energik Ahmad Faris. Roy Fadlan juga di musim ini sudah mencetak 5 gol bagi Mitra Kukar, namun sejauh ini masih belum mendapatkan peluang di lini depan. Skor masih sama kita 1-1. Kejuan dari membuka ukuran gol bagi Mitra Kukar dibalas dengan cepat oleh Alan Marta, dan kali ini peluang servis Rizky di Ramadana melakukan eksekusi gagal melewati first defender tadi di kotak penalti. Mitra Kukar hadangan yang cukup baik oleh Haidil Alfianes Dan terlalu rendah ya tadi ya. crossing. Menuju sisi lapangan, kapten instrumental bagi pertahanan dan juga penyerangan Sriwijaya FC. Mengambil resiko tadi, sebuah clearance dari Makrus Afif. Ini cukup lugas dengan seperti pemain bertahan dari SFC ya, tidak mau bermain-main terlalu lama dengan bola di dalam pertahanan, mas ngomong gitu saja. Sebuah umpan crossing datar tadi belum bisa mengganggu Teja Paku Alam. Flick on berikan kepada Nofri Setiawan. Umpan pendek dari Hafid Ibrahim oleh kedua pemain, namun kita lihat begitu luar biasa keluar dari tekanan dari Hafid Ibrahim. Baik sekali kita lihat ya, satu motivasi untuk kembali main bola di saat bola sudah terlepas ya. Iya. Kembali dikuasai oleh Hafid Ibrahim. Oh,
Begitu prima stamina pemain satu ini Hafid Ibrahim. Sayang sekali crossingnya lebih mudah dijangkau oleh Hendra Susilo. Impresif penampilan dari anak muda satu ini. Betul sekali, karena dia begitu cepat untuk bisa keluar ke sektor kiri dan begitu cepat juga untuk kembali ke sektor tengah. Kita lihat bagaimana kaki kirinya juga, namun akurasi passing kadang-kadang memang di saat mereka sudah bisa mendapatkan peluang memberikan crossing, kerap sekali memang masih tidak dalam jangkauan temannya sendiri dan lebih terlalu dalam mengarah kepada keeper. Roy kali ini kembali gagal dihadang oleh 3 pemain dengan jersey kuning tadi. Ali Surahman melebar kepada Noval ataupun Iwan tadi. Si adik bagaimana gambar terputus. Oh, ini lagi yang melakukan pelanggaran. Ya, terpisah. Kalau saya lihat di sini memang sektor tengah dari Mitra Kukar agak sedikit kalah ya dibandingkan dengan SCT yang menurut saya mereka secara kolektif mereka lebih mendapatkan nilai tambah lah dalam pertandingan. Saya melihat mereka bisa melakukan satu koordinasi defense dan juga offense dan counter attack yang sangat cepat. Free kick dari Sriwijaya FC 21. Dan bahkan langsung kembali menjadi opsi, dan itulah mungkin salah satu kelemahan dari Sriwijaya di babak pertama ini, di mana kerap kali mendapatkan set piece dalam posisi yang baik namun lebih memilih menembak langsung di gawang. Belum banyak kita lihat ada variasi ya dari sepak atau juga set piece yang terjadi dalam pertandingan malam ini. Kita melihat memang masih lebih banyak dominan langsung melakukan shooting dari jarak yang begitu jauh ya. Dan mungkin juga adalah satu catatan bagi para pelatih ya untuk bisa membuat satu bentuk latihan set piece yang mungkin bisa sedikit mengelabui para pemain lawan dan tidak hanya selalu melakukan shooting dari bola-bola mati saja yang memang begitu gampang untuk bisa diantisipasi oleh penjaga gawang. Kembali Ahmad Faris menyerang diri pertahanan Mitra Kukar. Harus kembali ke belakang pada Mario Diagal. Oh, tenang kita lihat Hafid Ibrahim kuasai bola bagi Sriwijaya FC. Umpan chip yang tidak sempurna tadi. Namun possession bola kembali berpindah dipegang oleh Sriwijaya FC. Umpan terlalu panjang. Ahmad Faris lepaskan tembakan yang jauh dari target tadi. Ahmad Faris terlalu jauh dan juga begitu ambisius sekali, dan juga ada satu keanehan dan kita lihat bagaimana pemain bola muda begitu tinggi jauh tidak marah gawang, dan kita bagaimana gerakan dari kipernya Rasisiro dan juga yang berusaha untuk melakukan satu interaksi. tersisa di bawah 10 waktu normal babak pertama. Skor masih sama ketat 1-1. Dua gol cepat tadi memberikan start yang begitu ideal bagi partai puncak Indonesia Super League Under 21. Dan Adi belum juga menjadi jaminan bagi CFC walaupun terlihat memang mereka lebih perkasa dan menguasai jalan pertandingan. Di akhirnya di babak ini juga pasti juga Putra Ahmad Rambo Hidayat juga pasti akan membuat satu perubahan dari segi permainan untuk bisa mengevaluasi jalannya pertandingan babak pertama ini, karena memang jelas terlihat agresivitas dan juga kerjasama dan juga supporting dari para pemain Pramuka agak sedikit terlambat bagi rekan-rekan yang saat mereka mendapatkan satu serangan balik yang begitu cepat. Dan satu hal lagi saya lihat bahwa mereka tidak berani untuk memainkan bola dari kaki ke kaki. Mereka lebih banyak melakukan bola langsung direct mengarah kepada striker atau juga mengarah kepada wing-wing, sehingga akhirnya mereka begitu gampang untuk dibaca dari permainannya. Dikasih pelanggaran tadi dilakukan oleh Ali Surahman. Ya, kembali seperti kita lihat bagaimana long pass yang dimainkan tidak berjalan begitu maksimal. Karena memang memerlukan stamina yang juga cukup kuat untuk bermain 90 menit di saat mereka harus memainkan bola-bola long seperti ini. Gambar dalam tersebut oleh Lopenda tadi kembali juga diantisipasi Ali Surahman. Jauh tadi oleh Noval. Ya, Coba menyajikan kali ini peluang, namun masih dapat diamankan tadi. ya kembali celah di sana terjadi ya. Di saat kelengahan dari para pemain SFC yang dua pemain bertahan sudah menarik offside, sementara kita lihat Mario bahwa Zakalo tadi tertinggal di sana. Ya. Dan peluang didapat di sana, sementara kita di sini pelanggaran.
di menit akhir didapatkan oleh Mitra Kukar. Ya, dilanggar dan kita harus selamat. Servis dan diharapkan bisa membuat hasil bagi Mitra Kukar. Kesempatan bagi Mitra Kukar di menit akhir babak pertama ini mencoba mengganggu konsentrasi dari penjaga gawang Teja Paku Alam. Tendangan oleh Ali Surahman membentur pagar hidup tadi dari Sriwijaya FC. Bola kembali diberikan menuju lini depan dari Mitra Kukar oleh Noval Fandiano tadi yang kembali tidak efektif. Ya. Dan kadang-kadang mungkin juga menjadi satu kendala atau juga menjadi satu bumerang ya bagi para pemain yang mendapatkan peluang seperti tadi kita lihat melakukan tendangan jarak jauh dan akhirnya bola rebound kembali ke daerahnya. Baju baik namun terbaca tadi. Pelanggaran ketika Roy Fadlan nampaknya menggunakan kaki terlalu tinggi terhadap sedapan kepala dari Ihsan Kurniawan. Ya, walaupun tidak mengenai ya, namun kita di sini satu indikasi yang berbahaya ya mengarah ke bagian wajah dan ini peluang. Saya pikir ini Alan Marta dan kepada dari kiri akan mencoba mengambil ataupun juga kita lihat di sini Becky dari SMT akan mengambil Kembali dua servis yang harus mendapatkan pengawasan spesial dari Hendra Susilo, apalagi sang free taker adalah Alan Marta. dengan cukup baik ya. Iya. Alan Marta mengambil Konsentrasinya Alan Marta membentur pagar hidup sangat baik tadi menjalankan tugas dari pagar hidup dari Mitra Kukar. Peluang berakhir sepakan dari Ihsan Kurniawan sayang sekali. Lagi-lagi kerap kali terlalu terburu-buru. di sini dengan peluang yang didapat oleh Mitra Kukar tadi jelaskan dikira bagaimana koordinasi dan juga agresivitas menyerang dari SFC tidak terfokus juga dengan kondisi tidak melakukan defense tadi dan cukup lengah ya. Dan akan lebih menarik misalnya apabila memang kembali Mitra bisa mencoba mencuri gol dan membuat pertandingan semakin menarik karena kita memang di sini SFC memang dalam penguasaan bola masih lebih baik dibandingkan Mitra menurut saya ya. Namun tetap juga ada kita lihat kecerobohan dan juga kelengahan dari daerah pertahanan untuk bisa mendapatkan tekanan bagi Mitra Kukar. Ini ya, kita lihat nopas yang menjadi target ya. Target Mitra Kukar yang mereka perangkan ya dari perang tadi. Dan Fadlan sejauh ini sebagai aktor di depan masih belum terlihat begitu banyak kontribusi bagi tim. Betul, kalau kita lihat apabila mereka bersabar bermain dari kaki ke kaki, peluang bisa terjadi di lini pertahanan Sriwijaya FC seperti yang dilakukan oleh Fadlan dan juga Ananda di awal babak kedua tadi. Kali kembali Roy Fadlan lepaskan tembakan tadi yang menyentuh seorang pemain bertahan dari Sriwijaya. Terlepas kembali dari penguasaan kapten tim Ali Surahman, sebuah break cepat 3 melawan 4 dari lini pertahanan. Mitra Kukar keluar tadi untuk melakukan hadangan. Ya, cukup cepat dari Alan Marta dan harus dihadangi dengan pemain. Di mana tadi kita lihat di sini Irwan Syala menjadi orang yang menjadi penghalang terakhir bagi Alan Marta di saat fast break dilakukan oleh SFC. Mulai kali ini melihat pergerakan dari Ahmad Faris. Crossing cukup berbahaya. Mudah digapai oleh Hendra Susilo walaupun ada tekanan dari Rizky Dwi Ramadana tadi. Dua lini tengah Alan Marta melebar kepada Setiawan kali ini tendangan dari Setiawan. Membuka gawang bola bagi Sriwijaya FC. U21 begitu indah. Pergerakan dari Laskar Wokito muda ini membuka lini pertahanan Mitra Kukar. 2-1 berbalik unggul Sriwijaya FC. Ya, kita lihat serangan kembali begitu cepat dari sektor kiri dan akhirnya kita lihat Novi Setiawan melakukan tendangan dengan keras
masuk ke sudut kiri daerah gawang Hendra, dan ada protes dari para pemain Katuka dan wasit memberikan kartu kuning kepada Hendra. Kita tidak melihat apakah benar protes ini karena mungkin mereka mengklaim bahwa sudah terjadi offside di sana. Kita lihat tadi, kami ulangi. Ulang, jelas onside. Onside, ada pelanggaran di sana. dan tendangan yang terbaik, dan ini dia, tendangan masuk ke sudut kiri gawang dari Hendra. Ini dia satu pengalaman yang dimiliki oleh Novi Setiawan, langsung memberikan keunggulan bagi Sriwijaya FC, dan ini menurut saya juga memang suatu bukti nyata ya yang kepada pemain SAD di tubuh dari SFC memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi tim, dan itu gol yang sangat pantas didapat oleh SFC dari serangan-serangan yang dimiliki. Serangan, rangkaian ditutupi yang begitu membahayakan ini pertahanan kita tukar akhirnya. Novi Setiawan tadi mencetak gol yang sangat indah, pergerakan cair antar lini sebagai untuk melewati hadangan para pemain Sriwijaya FC. Almarta lebar kembali, adanya ruang bagi winger Rifan Nahumarudi untuk beroperasi merekam pertahanan kita tukar. Pergerakan yang cukup baik, lakukan shooting bola tadi. Ya, kita lihat di saat udah tukar sudah ketinggalan dengan 1 gol, mereka sudah melakukan pressing dari langsung dari pertahanan dari SFC, dan ini menurut saya juga bisa menjadi satu bumerang di saat memang pemasan bola dari para pemain SFC cukup baik ya untuk melakukan serangan. Sementara seharusnya dengan kondisi SFC saat ini sedang leading dengan skor 2-1, mereka bisa lebih memainkan tempo, memainkan peran, mencari celah, menarik para pemain mitra untuk keluar dari daerah pertahanan, karena sudah tentu pasti para pemain mitra keluar akan keluar dari daerah pertahanan di saat SFC menguasai bola, karena mereka harus merebut bola dan bisa melakukan serangan tadi karena mereka tertinggal dengan 1 gol. Dan ini harusnya bagaimana lini tengah daripada SFC lebih pintar untuk memainkan bola untuk bisa menilai permainan, dan ya bukannya berarti mereka menghentikan serangan tadi, tapi melihat celah di saat para pemain tertukar agresif keluar dari pertahanan untuk merebut bola. Di situ mereka mencari celah untuk bisa mencuri peluang kita Betul, dalam tingkat ini ya, kedewasaan dari para pemain Sriwijaya FC setelah kali ini berbalik ke unggul 2-1. Bola langsung diamankan tadi oleh Bere Malman. Almarta terlepas dari penguasaan Almarta tadi, dapat diambil alih oleh Haidira Alfiones, melebar kepada Iwansyah. Hai, cukup baik kali ini melibatkan Ananda dalam penyerangan, mencoba menusuk di pertahanan Sriwijaya FC, dan lagi-lagi sangat sempurna teknik bertahan dari Fafa Mario gagal. ya cukup baik ya, dan bagaimana melindungi bola dari hadangan dan bukan lawan, baik ditujukan dari kedua winger ya. Di saat sekarang kita lihat ada perubahan di mana Rifan bergeser ke sektor kiri, sementara Novi Setiawan bergeser ke sektor kanan. Ya, Mereka mencoba untuk bisa merubah skema permainan dengan perubahan posisi yang dilakukan. Mahfuz Afif mencoba menerobos di pertahanan kita tukar tadi. Kembali masih dilakukan untuk dipotong. Oh, cukup keras tadi. Ya, Benturan yang terjadi secara aksidental memang di antara Bere Malman dengan salah seorang pemain depan dari mitra tukar. terlihat dari posisi sebenarnya Dirilah yang dilanggar ya. Namun kita melihat di sini semua kita yang mendapatkan cedera sedikit lebih berarti dibandingkan Diri ini dia. Oh, ya Dirilah yang lakukan. Dari sisi salah jatuh nampaknya. Kita lihat di sini Rifan dan nampaknya yang terjatuh. Harus sudah mulai berani lakukan tekanan para pemain mitra tukar, dan mereka juga harus berani untuk bisa memainkan bola dari kaki ke kaki. Sejauh ini saya melihat memang berpressure dari para pemain SFC sedikit untuk membuat para pemain mitra agak sulit untuk mengembangkan permainannya. Dalam kurun waktu mungkin 10 tahun terakhir memang Sriwijaya FC menjadi tim yang paling lengkap dalam koleksi gelar. Ya. Juara divisi utama Liga Indonesia 2007, Piala Indonesia 2007, 2009, Inter Cup 2010. Dan kali ini sebuah serangan dari Sriwijaya FC sebentar yang kencang tadi masih melebar, dilepaskan oleh Rifan Nahumarudi. Sekarang kembali gagal serta Community Shield yang pada tahun 2010 mereka raih. Namun ada satu gelar yang belum bisa mereka gapai hingga saat ini adalah Piala ISL U21 yang nampaknya
akan bisa berubah apabila skor atau keunggulan dari Sriwijaya U21 tetap bertahan menjadi hadiah tersendiri bagi masyarakat Palembang. Masih banyak waktu ya bagi mitra kukar ya untuk bisa mencuri gol dan perubahan yang harus dilakukan dalam mereka harus diberani untuk melakukan tekanan dan harus efektif dan juga tidak mengandalkan bola-bola lokas. Disini ada kesempatan untuk bisa mencoba mencuri gol melalui servis ini. Kesempatan yang harus diambil begini oleh mitra kukar. Oh, terlepas ini jangan bola dan setelah lain tadi Sasa Maria Galo begitu krusial perannya untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang dari Laskar Wankito Mudo. Ya, apabila ini keunggulan menjadi kemenangan bagi Sriwijaya, tentu juga kita lihat kembali ini saya katakan tadi di belakang key player ada Papa Mario Zagalo. Di sini dia mendapatkan tekanan namun dia bisa melakukan clearance, menyelamatkan gawangnya. 2 gol yang tercipta bagi safety. Kembali juga ada pemain Kasadi dan memberikan kontribusi bagi timnya dan menurut saya di sini adalah 3 pemain yang memang pemain kunci yang sangat dibutuhkan oleh safety. Bola kali ini. Ya Allah, kembali penyelamatan gembira dilakukan oleh penjaga gawang Hendra Susilo untuk memblok peluang dari Nofri Setiawan. Ya, kita lihat bagaimana Setiawan kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang sangat berbahaya dan juga mungkin bisa menjadi pemain bintang di masa yang akan datang. Dan kualitas tendangannya kita lihat sosok pemain satu ini hampir mirip seperti Siswanto ya. Betul. Dengan kecepatan kaki kiri kaki juga sangat baik dan kita bagaimana tendangannya masih bisa di-blocking oleh Hendra Susilo. Penampilan yang cukup luar biasa juga dilakukan oleh Hendra Susilo. Sejauh ini masih Reski mendapatkan foul dari Noval Fadianur. Baiknya penguasaan dari Rizky. Dan di sini kita bagaimana para pemain SFK sudah bermain posisi dan sekali-sekali melakukan pas. Ya. Afin Ibrahim